Mengapa dalam surat Fussilat ayat 20, Al-Quran menyebutkan secara spesifik bahwasannya kulit manusia ini kelak akan menjadi saksi. Ini ayatnya sangat menarik ya. Tidak biasanya kulit manusia ini bersaksi. Jadi ini masih bersangkut paut dengan apa yang dijelaskan dalam surat Yasin. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hari itu hari di mana mulut-mulut manusia itu ditutup, tidak bisa berkata sepatah kata pun. Yang berkata, yang bersaksi adalah tangan mereka, kemudian kaki mereka, dan anggota tubuh lainnya. Kemudian dalam Fussilat ayat 20 itu dijelaskan, hatta idza ma ja'uha syahida 'alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun. Jadi ketika para pendosa masuk ke dalam neraka, itu mereka bersaksi. Yang bersaksi itu adalah pendengaran mereka, penglihatan mereka, dan kulit mereka. Jadi, jika pendengaran manusia bersaksi, ini masih normal. Kenapa? Karena salah satu sumber dosa manusia itu berasal dari pendengaran. Jika penglihatan manusia bersaksi, itu juga masih normal. Karena salah satu sumber dosa manusia itu adalah penglihatan. Tapi ini kulit. Kulit ini adalah korban ya. Jadi ketika manusia dimasukkan ke neraka, itu yang merasakan langsung panasnya, pedihnya api neraka itu kan kulit. Ya, sebagaimana disebutkan dalam ilmu modern, jadi kulit ini kan adalah sensorik terbesar dalam tubuh manusia. Jadi di dalamnya terdapat jutaan reseptor yang mana fungsinya berfungsi untuk merasakan segala hal, merasakan panas, merasakan dingin, merasakan sakit, merasakan sentuhan, merasakan getaran, merasakan apapun yang menyentuh tubuh manusia itu yang terasa adalah kulit karena sensoriknya adalah kulit. Jadi ketika kita mencubit, cubitan paling sakit itu adalah cubitan yang hanya mencubit kulit ya. Oleh karenanya, ketika kita mencubit seseorang, cubitan paling sakit itu adalah cubitan yang hanya mencubit kulit. Karena kulit ini sensitif ya, sensor. Sedangkan jika kita mencubitnya tebal, ya, mencakup daging itu tidak sakit seperti itu, karena kulit ini sensitif. Nah, kemudian dalam kulit ini kan ada beberapa lapisan, dan ketika kulit manusia, sensoriknya semuanya habis, hangus, total, itu kulit tidak akan lagi merasakan yang namanya sakit. Jadi ketika manusia terbakar, semuanya habis sensoriknya, itu manusia tidak akan merasakan sakit lagi alias kebal. Oleh karenanya dalam Al-Quran itu sampai disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 56, kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adzab. Jadi setiap kali penduduk neraka kulitnya hangus, terbakar total, sensoriknya hangus, itu langsung diganti lagi dengan kulit yang lain supaya azabnya, sakitnya, panasnya itu akan terus terasa sehingga mereka tidak sempat merasakan mati rasa. Jadi seperti itu. Nah, kemudian aneh rasanya jika kulit ikut-ikutan bersaksi karena kulit ini kan korban, ya. Jika mata, penglihatan, pendengaran, tangan, kaki bersaksi itu wajar karena sumber-sumber dosa manusia itu berasal dari itu, gitu. Oleh karenanya, anggota tubuh lain bahkan manusia itu sendiri sampai bertanya-tanya pada kulit. Ayat selanjutnya disebutkan wa qalu lijuludihim lima syahidtum alaina. Jadi manusia itu sendiri, mereka anggota badan lain itu sampai bertanya kepada kulit, mengapa kamu ikut-ikutan bersaksi ya kulit? Bukankah kamu adalah korban? Seharusnya kamu itu diam, tidak usah bersaksi gitu. Dan kulit ya, dengan bahasa kita itu bisa berbicara seperti ini. Lalu mengapa kalian juga bersaksi? Penglihatan bersaksi, pendengaran bersaksi, tangan bersaksi, kaki bersaksi. Lalu kenapa kalian juga bersaksi? Sedangkan mulut itu ditutup, tidak bisa bersaksi. Bukankah ini juga aneh? Lalu apa bedanya dengan kulit? Jika mata bisa bersaksi, apa bedanya kulit? Gitu kan? Apakah kulit tidak bisa bersaksi? Oleh karenanya, Al-Quran menyebutkan qalu antaqanallahu alladzi antaqa kulla syai'. Jadi kulit menjawab, yang membuat kami berbicara hari ini adalah Allah yang mana Dia juga membuat segala sesuatu berbicara. Sebagaimana kalian bisa berbicara, aku pun bisa berbicara. Karena kita sama-sama dipaksa oleh Allah untuk bersaksi secara jujur, tidak bisa bohong. Seperti itulah kita semuanya. Jadi kulit juga aneh, kenapa kalian bertanya? Ya kalian juga bersaksi, aku juga bersaksi. Karena itulah keadaan yang sebenarnya di akhirat ini. Kita semuanya sudah tunduk atas kekuasaan Allah. Jadi ini menunjukkan kekuasaan Allah. Ya, jadi tidak aneh ketika kulit berbicara ataupun tangan berbicara, tidak aneh. Karena di dunia pun betapa banyak orang yang memiliki lisan, mulut, tapi mereka tidak bisa berbicara. Betapa banyak orang yang memiliki dua mata, tidak bisa melihat. Betapa banyak orang yang memiliki dua telinga, tapi tidak bisa mendengar. Karena sebenarnya hakikatnya yang membuat kita bisa melihat, berbicara, mengeluarkan suara itu kan karena kehendak Allah. Begitupun di akhirat.
Wallahu a'la wa a'lam.